Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julaima Rahmawati. Saya Mayang Aprilia. Nah, Emma, saya di sini ada bantu nih. Apa tuh? Hari-hari kuliah menanti wisuda. Wisudanya bareng Opa Korea. Coba tebak kita sedang ada di mana? Di kafe Mang Nona Bijaksana. Waduh, saya juga ada pantun nih. Mau jawab. Jalan-jalan keluar angkasa. Cakep. Pinjam roket di Boboiboy. Cakep. Tentu saja kita sudah berada di tempat yang istimewa. Desa Pesona Pusuk Lestari contohnya. Jadi tahu nggak sih Emma, Desa Pusuk Lestari ini sudah ditetapkan sebagai desa wisata oleh Gubernur NTB loh. Wah, keren banget. Nah, jadi teman-teman, Desa Pusuk Lestari ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Jadi Desa Pusuk Lestari ini berbeda ya dengan Pusuk Sembalun, teman-teman. Jadi biasanya sering dikira sama, tapi nyatanya berbeda. Baik, penasaran nggak sih apa yang istimewa dari Desa Pusuk Lestari ini? Tentu saja penasaran dong. Jadi tetap ikutin keseruan kita hanya di Maju Mayang dan Julaima. Dari sejak dulu, Desa Pusuk Lestari ini sebenarnya belum ada dan masih satu desa dengan Lembasari. Tetapi karena wilayah desa Lembasari yang begitu luas dan terkadang bantuan berupa dana maupun pembangunan di dusun Pusuk ini tidak pernah bisa dijangkau. Oleh karena itu, diajukanlah supaya Desa Pusuk Lestari ini supaya bisa berdiri pada tahun 2011. Nah, barulah lahir Desa Pusuk. Jadi, singkatnya Desa Pusuk Lestari merupakan pemekaran dari Desa Lembasari yang berada di Kecamatan Batu Layar. Pusuk Lestari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa Pusuk Lestari ini terletak di bagian barat Pulau Lombok. Karena terletak di kawasan dataran tinggi, Desa Pusuk Lestari bercuaca cenderung sejuk dan lembab. Nah, teman-teman, Desa Pusuk Lestari memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya, Pusuk Lestari sebagai kawasan agroforestry. Dan ada kalimat yang terkenal dari kepala desanya, yaitu, kalau mau cari hutan, ada di kebun. Kalau mau cari kebun, ada di hutan. Itulah spesial hutan pusuk kami. Nah, teman-teman, hal ini membuktikan bahwa Desa Pusuk Lestari memiliki hutan sekaligus kebun dengan berbagai hasil buah-buahan yang berlimpah. Salah satunya adalah buah durian. Dan tidak lupa pula dengan hal yang terkenal lainnya, yaitu monkey forest-nya. Desa Pusuk Lestari sendiri telah ditetapkan menjadi desa wisata oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat karena desa wisata ini mampu mengundang wisatawan lokal hingga internasional. Dan bahkan pada Minggu 24 November tahun 2019 pernah diadakan Festival Pesona Pusuk Lestari. Kegiatan ini mendatangkan tribal community trail adventure yang berasal dari berbagai daerah seperti Bima, Sumbawa, Dompu, Bali, dan bahkan Pulau Jawa. Dalam event unik ini yang pertama kali diadakan di Nusa Tenggara Barat, pengunjung disediakan ribuan gelas tuak manis secara gratis dan juga dihibur dengan berbagai alat musik perkusi dan gendang bele, dan juga dihiasi dengan pemandangan yang begitu indah dan dengan monkey forest. Nah, berdasarkan data, sekitar 90% warga Desa Pusuk Lestari bermata pencaharian petani dan dominan bekerja sebagai pengambil air nira atau tuak manis. Nah, aktivitas mengambil air nira atau tuak manis ini disebut dengan aktivitas nyadep di Desa Pusuk Lestari. Nah, penasaran kan bagaimana sih aktivitas nyadep ini? Mari kita lihat. Nah, sebelum itu, manggar yang ada di pohon aren tersebut dipotong terlebih dahulu supaya airnya keluar. Setelah itu, barulah wadah tersebut ditaruhkan di manggar tersebut. Wah,
sekarang kita menuju tempat pengambilan tuak manis. Ayo ikutin keseruan kita. Nah, jadi tuak manis ini dibanderol dengan harga 10.000 satu botolnya loh teman-teman. Tuak manis bukan hanya sekedar mata pencarian warga Desa Pusuk Lestari, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya Desa Pusuk Lestari. Nah, tuak manis ini juga memiliki banyak sekali manfaat loh teman-teman, yaitu seperti meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah kanker, mengurangi tekanan darah, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan tulang, mencegah resiko anemia, dan baik untuk penderita diabetes. Nah, tuak manis ini bahkan bisa bertahan kurang lebih selama 1 minggu jika di dalam kulkas atau lemari pendingin tanpa bahan pengawet loh teman-teman. Nah, satu pohon aren ini airnya bisa diambil berkali-kali loh teman-teman, bahkan sampai 6 tahunan sampai pohon tersebut mati. Dan biasanya tuak manis ini juga diolah menjadi gula merah, gula semut, gula meriket, termasuk gula cair. Tapi sayang sekali nih teman-teman, biasanya proses pembuatan gula merah dilakukan oleh warga Desa Pusuk jika tuak manis mereka tidak laku terjual. Dan di musim sekarang, tuak manis sedang laris nih teman-teman. Jadi, kita tidak bisa melihat bagaimana sih proses pembuatan gula merah. Nah, tapi jangan sedih dulu nih sayang, ada sesuatu yang istimewa juga dari Desa Pusuk Lestari ini, yaitu jajan khasnya. Namanya tuh jajan bantal, atau itu biasa disebut dengan jajan tekel. Nah, penasaran gak sih bagaimana proses pembuatannya? Penasaran dong. Jadi mari kita coba. Nah, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu nih. Yang pertama ada beras ketan, kelapa muda, garam halus atau sia gelas, pisang, dan kacang panjang sebagai isian. Nah, langkah pertama, bersihkan atau cuci beras ketan sebersih mungkin, kemudian dijemur sampai kering. Nah, setelah kering, kemudian parutkan isi kelapa muda pada beras ketan. Setelah itu ditambahkan garam halus atau sia gelas sekitar 1 genggaman tangan. Kemudian aduk semua bahan tersebut sampai tercampur rata. Nah, setelah semua tercampur rata nih teman-teman, kemudian siapkan bungkusannya. Nah, ada yang unik nih. Bungkusan bantal sendiri terbuat dengan daun khusus yang masih tradisional. Nah, nama daun ini adalah daun busung nih teman-teman. Nah, cara membungkus bantal ini juga cukup unik nih teman-teman. Yang pertama itu, siapkan bungkusnya, kemudian masukkan sedikit beras ketan yang tadi sudah dicampurkan dengan parutan isi kelapa dan garam halus. Kemudian masukkan potongan pisang. Setelah itu ditutup atau dimasukkan lagi dengan beras ketan, parutan isi kelapa muda, dan garam halus yang sudah dicampur tadi. Nah, kemudian diikat nih teman-teman. Mengikatnya sendiri menggunakan irisan bambu teman-teman. Cara mengikatnya sendiri pun terbilang istimewa dan harus berhati-hati supaya ketika direbus nanti tidak terlepas dan gagal teman-teman. Sangat menarik dan istimewa sekali bukan? Nah, cukup berbeda jika dengan isian kacang panjang nih teman-teman. Jika teman-teman menginginkan isian kacang panjang, maka kacang panjang tersebut langsung dicampur dengan beras ketan, garam halus, dan parutan kelapa muda tadi, kemudian dibungkus. Nah, setelah semua selesai dibungkus teman-teman, lalu masukkan semua bantal atau tekel tadi ke dalam panci. Nah, setelah itu tambahkan air sampai bantal atau jajan tekel tersebut
tertutup oleh air. Nah, kemudian direbus selama kurang lebih 3 jam. Wah, sangat lama bukan teman-teman? Perebusan lama ini bertujuan supaya jajan tekel ini matang dengan sempurna nih teman-teman. Nah, sedikit informasi tambahan nih teman-teman. Jika air rebusan tadi sudah semakin sedikit di dalam panci, maka ditambahkan lagi airnya dan diulangi sebanyak 3 kali. Sampai jajan bantal ini matang dengan sempurna. Jadi di sini ada jajan bantal yang udah jadi ya. Ini kita mau cicip teman-teman. Akan diwakilkan cicip oleh Maya. Silahkan. Ya, ini dimakan. Rasanya gimana? Enak, manis, gurih, wow, dan berkhasiat. Oke, jadi teman-teman, bantal ini satu unit ini dibanderol dengan harga 2.500, murah bukan? Jadi buat yang mau cicip tinggal kunjungi Desa Wisata Pesona Pusuk Lestari. Nah, ada salah satu hal magis yang dipercayai oleh warga Desa Pusuk Lestari nih teman-teman, yaitu sebelum pergi ke hutan atau kebun, biasanya mereka akan mengucapkan kalimat seperti "Pok bangga, bae sapa bangga, ndek ketemu si bake berak." Atau kalimat lainnya yaitu "Inak jari julu, amak jari mudi, malaikat rakib sebelah kanan, malaikat atid sebelah kiri, alif Allah bawa atas." Nah, kalimat seperti ini sudah dilakukan oleh warga Desa Pusuk Lestari dari sejak dulu dan turun-temurun nih teman-teman. Hal ini dipercaya dapat menghindari kita dari gangguan jin atau benda tak terlihat yang dapat membuat seseorang sakit. Kelebihan dari Desa Pusuk Lestari memiliki potensi alam yang sangat istimewa. Seperti kata yang sudah disebutkan, bahwa Desa Pusuk Lestari sebagai kawasan agroforestry, bahwa Pusuk Lestari memiliki hutan sekaligus kebun dengan berbagai hasil buah-buahan, dan jangan lupa dengan monkey forest. Dan tentunya sebagai desa wisata yang khas dengan tuak manis, jajan bantal tradisional yang wajib dilestarikan. Meskipun Desa Pusuk memiliki banyak keistimewaan, tetapi ada juga kelemahannya, di mana kebanyakan masyarakat lebih suka praktis dalam mengelola SDA-nya. Contohnya tuak manis, kemasan masih botol biasa, belum ada kreativitas supaya lebih menarik, dan kadang pembuatan gula merah, gula semut, gula merikat, gula cair jarang dilakukan karena masyarakat menganggap hal tersebut terlalu melelahkan dan lebih mudah jika praktis dengan menjual tuak manis botolan saja. Ancaman yang paling terlihat adalah dari segi ekonomi. Jika masyarakat masih belum bisa memunculkan kreativitasnya, maka akan tersaingi produk lokalnya. Contohnya, di zaman modern seperti sekarang, banyak minuman bersoda dengan varian dan kemasan menarik. Sedangkan, tuak manis masih saja dengan kemasan botol biasa. Jika tidak ada inovasi dan kreativitas baru, maka wisatawan akan mudah bosan sehingga akan kalah saing dengan produk lainnya. Karena air nira bisa dijadikan gula merah, gula semut, dan gula merikat, maka dapat membuka peluang usaha bagi Desa Pusuk Lestari dan kesempatan untuk memperkenalkannya ke berbagai wisatawan. Contohnya pembuatan gula merah, gula semut, dan gula merikat dapat dibuat usaha dan dikirim ke luar daerah. Dan hal ini dilakukan oleh salah satu kelompok King Aren UD UMKM Karya Mandiri sudah mengirim produk ke luar daerah. Nah, jadi kesimpulannya, nilai dan sikap yang harus dikembangkan untuk meningkatkan potensi desa wisata Pesona Pusuk Lestari ini ialah dengan menanamkan sikap bertanggung jawab pada diri warga Desa Pusuk Lestari dengan tetap melestarikan kawasan hutan Desa Pusuk Lestari, karena kawasan hutannya merupakan sumber pencaharian pertama di desa ini. Dan dengan mengembangkan ide atau kreativitas baru,
terutama tentang kemasan baru dari Tuak Manis supaya tidak kalah saing dengan produk-produk minuman terbaru. Baiklah, itulah tadi perjalanan singkat kami mengenai Desa Wisata Pesona Pusuk Lestari. Semoga apa yang kita dapat sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya Jularema Rahmawati, saya Maya Aprilia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.